Top Channel. Kepala BP masuk pejabat negara tidak? Tidak. Dia hanya badan layanan umum, dibentuk oleh negara untuk ngurusi invest, bukan ngurusi tanah bapak ibu sekalian. Betul? Kenapa sekarang ngurusi tanah bapak ibu sekalian? Kok diam-diam aja? Kok bener bu? Saya bukan marah-marah si bapak ibu. Saya hanya ingin mengembalikan ingatan kita bahwa kita yang punya negara ini, kami pemerintah harus memimpin, hak rakyat harus dikembalikan. BP Batam perihal pemilikan PT Dian atas 22 hektar. Yang kami tanya Bu, sampai sejauh mana persidangan mediasi tadi? Oke. Sebelumnya saya luruskan ya Pak, bukan PT Dian tapi PT Dani Tasya Lestari. Pada persidangan Selasa lalu kan udah persidangan yang kedua. Agendanya adalah kehadiran pihak tergugat, ternyata BP Batam hadir mewakilkan biro hukumnya. Tetapi saat itu surat kuasa baru didaftarkan, jadi yang hadir di persidangan itu hanya baru fotokopinya saja. Setelah itu hakim menunda sidang dengan menunjuk mediator yaitu Bu Lia Herawati. Saat itu setelah sidang kita menghadap Bu Lia Herawati mengagendakan sidang mediasi berikutnya yaitu hari ini. Dari hari Selasa kita diminta untuk mediasi hari Jumat, jadi jedanya hanya sebentar saja ini. Hari ini tadi mediasi kita sudah menyampaikan resume dan apa yang menjadi tuntutan kita. Ada 3 tuntutan kita di dalam gugatan itu. 1, menyatakan bahwa kita diberikan hak alokasi atas lahan yang berada di Purajaya Pit Resort dan dicabut plangnya. Kedua, kita juga meminta diberi permohonan perpanjangan kita berserta denda-dendanya kita dikabulkan. Ketiga, ganti rugi yang kita tuntut itu juga harus dikabulkan. Oke, kemudian apa respon dari mediator pihak BP Batam itu Bu? Untuk mediator hanya merespon bahwa dia akan mengkaji lebih jauh dari yang data-data yang sudah kita berikan tadi. Dan ada tanggapan dari pihak BP Batam yang itu diwakili oleh biro hukumnya menyatakan bahwa mereka bingung apa sih yang digugat ini. Kemudian mediator menengahikan bahwa apakah di lahan ini terbit sertifikat. Saya sampaikan bahwa sudah terbit sertifikat dan sertifikat asli di tangan prinsipal kami, yaitu PT Dani Tasya Lestari. BP Batam tadi juga mengatakan bahwa di dalam lahan 20 itu tidak ada bangunan hotel. Kita langsung menyanggah bahwa di 20 itu ada bangunan hotel. Dan selain bangunan hotel ada juga bangunan water pump, instalasi listrik, termasuk jalan utama untuk menuju hotel itu berada di 20. Nah untuk selanjutnya apakah pihak pengadilan akan melakukan sidang lapangan untuk menentukan objek perkara ini? Pasti untuk pemeriksaan setempat atau sidang lapangan itu kita akan ajukan biar untuk memperjelas posisi perkara ini, objek gugatan ini ada atau tidak bangunan di alokasi itu. Harus diajukan ya? Harus kita ajukan. Okay. Apa tanggapan Ibu terhadap BP Batam pada saat Ibu mengatakan dan faktanya sebenarnya memang sudah ada bangunan mendukung Pura Beach and Resort ini? Pada saat BP Batam mengatakan tidak ada, apa sebenarnya tanggapan Ibu? Apakah BP Batam di sini lalai untuk melakukan pengawasan terhadap pengalokasian lahan? Kalau saya berpendapat BP Batam sendiri adalah lalai, karena mereka hanya mendasarkan pada asal laporan dari bawahan, asal bapak senang seperti itulah. Dapat laporan bahwa ini seperti ini itu, tanpa mengecek di lokasi itu, hanya menggunakan berdasarkan pada Google. Apakah fasilitas penunjang hotel itu menurut mereka bukan bagian dari investasi atau pengelolaan lahan? Kalau dari BP Batam sendiri mengatakan bahwa antara 10 sama 20 itu berbeda. Iya. Itu. Jadi bangunan-bangunan itu dianggap sebagai bukan bangunan hotel. Kemudian yang terhadap yang 10, mereka katakan sudah berakhir. Apakah mereka tidak tahu ada aturan yang memberi kelonggaran sampai 2 tahun bagi pengguna anggaran, pengguna lahan untuk memperpanjang? Mereka sebenarnya tahu di dalam surat perjanjian sendiri, di dalam pasal itu pun ada bahwa kalaupun ini sudah berakhir,
dapat diperpanjang dan memiliki hak prioritas dengan membayar denda-denda sekitar 2,5% per bulannya. Kepada pengelola, Iya, pemilik pertama. pemilik itu. Oke. Pemberi perjanjian dalam ini. Iya. Apakah terkait antara 10 hektar dengan 20 hektar ini secara hukum? Secara hukum bisa dikaitkan, Bu? Bisa, Iya. karena itu berada dalam satu kesatuan. Hmm. Lahan itu karena Purajaya Peterson itu berada dalam satu wilayah, bukan beda wilayah, sama-sama di Nongsa. Berarti kemungkinan BP Batam mau nge-split supaya satu persatu dia mau batalin kepemilikan ya? Ya kalau kita melihat dari situ bahwa dengan 10 aja kita ajukan perpanjangan, mereka enggak memperpanjang Memperpanjang. ke 20. Sudah dicabut 22 sebelum waktunya. tahun 2020 ini udah dicabut Padahal sebelum 2003. berakhir 2003. 2003. Ya. Nah kemudian Bu, ini kan sudah terbit sertifikat di atasnya. Apakah Ibu sudah pernah melakukan konfirmasi ke Badan Pertanahan? Sudah. Apa respon mereka Bu? Pada tanggal 28 Maret kemarin kita sudah mengajukan permohonan blokir. Kemudian ada surat balasan per April kemarin dari BPN menyatakan bahwa kita harus melengkapi permohonan blokir yang kita ajukan. Per hari ini tadi kita sudah melengkapi dan ada tanda terima dokumennya atas permohonan blokir yang kita ajukan itu. Apa harapan Ibu pada saat sudah terbit sertifikat? Sebenarnya kan ini urusan antara penerima sertifikat sama negara ke negara. Apa harapan Ibu terhadap Badan Pertanahan? Badan Pertanahan seharusnya kan memberikan hak kepada yang diberikan sertifikat ini dong, untuk mendapatkan suatu kepastian dan keadilan. Sebenarnya BP Batam tidak berhak mencabut kalau pengelola lahan masih menginginkan atau masih mau berinvestasi kan? Betul, kan Aturannya ini begitu, waktu kan? kita mengajukan dokumen pembatalan aja kan kita ditanya alasan pemblokiran ini apa. Iya. Saya mengatakan bahwa ada kekhawatiran kita bahwa alokasi ini akan dialihkan kepada pihak lain. Iya. Dan terbit sertifikat atas nama pihak lain, itu yang saya sampaikan. Loh, bukannya udah diperpanjang, tadi tanya gitu. Kita sudah memperpanjang tapi mereka menolak gitu. Itu Artinya jawaban mereka. BPN juga heran ya? Heran. Apakah memang tanah itu terlantar? Tidak, tanah ini ada bangunan yang dinamakan Purajaya Beatrice Shot. Saya mengatakan seperti itu. Jadi sejauh ini yang 3 opsi yang diajukan oleh BT Dani Kasa Lestari, Masih akan Ibu optimis yang berapa yang akan dipenuhi? Saya optimis yang nomor 1 dan 2. Nomor 1 itu apa? Bahwa kita akan diberikan hak alokasi lagi di Kemudian? Purajaya Beatrice Shot. Yang kedua bahwa dan dicabut pelangnya itu. Yang kedua bahwa kita akan diperpanjang Oke. dan diterima UET serta denda-denda kita. Oke. Terima kasih Bu. Bu, dari Dewatan tadi opsi yang mediasi siapa Bu yang hadir Bu namanya? Ada Pak Anggi, ada Juanda, Hah? ada Putra. Ada Putra Manado. Dan ada dari pihak BPN juga hadir, itu pada bagian penyelesaian sengketa dan konflik. Ibu Bulu. Saya tidak tahu, dia tidak berkenalan namanya siapa. Oke, setelah mediasi ini apakah ada tahapan berikutnya Bu? Ada tahapan berikutnya yaitu bahwa tadi mediasi kita minta tunda sampai tanggal 17 kita bulan Mei untuk menghadirkan para prinsipal. Saya juga meminta untuk pihak tergugat yaitu Kepala BP Batam untuk hadir. Biar antara prinsipal dan prinsipal berhadapan kan lebih enak daripada kita antara wakil kuasa hukum dengan jurus hukum. Dia harus wajib datang atau gimana? Tadi saya meminta harus Ya. harus hadir. Kalau dia menolak itu Ya kita tidak wani. Berarti mediasinya akan deadlock. Kalau deadlock berarti sidang lanjut ya? Sidang lanjut kepada majelis. Perkaranya kan dibuka. atau dosa. Kita ajukan dosa di dalam gugatan. Batam Channel.